Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Tiara Putri. Di sini saya akan melakukan pembahasan mengenai KTI yang telah saya buat yang berjudul Pentingnya Pengetahuan Ibu tentang Perawatan Pulpa dan Perineum Pasca Persalinan. Pentingnya pengetahuan ibu tentang perawatan pulpa dan perineum pasca persalinan. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Perawatan perineum yang salah dapat menyebabkan kondisi perineum yang terkena lohea menjadi lembab, yang mendorong pertumbuhan bakteri yang dapat menyebabkan infeksi. Infeksi jalan lahir dapat muncul sebagai akibat dari infeksi perineum. Karena kondisi ibu postpartum yang sangat buruk, kematian dapat terjadi jika komplikasi tidak ditangani dengan cepat. Untuk mencegah infeksi perineum, perawatan vulva hygiene adalah cara untuk membersihkan alat kelamin wanita bagian luar. Perawatan vulva hygiene menjaga vagina dan daerah sekitarnya bersih dan juga nyaman, mencegah keputihan berbau dan juga gatal, serta menjaga pH vagina tetap normal. Untuk menjaga kebersihan vulva dan area sekitarnya, tindakan kebersihan vulva hygiene dilakukan minimal 2 kali sehari dan waktu yang paling baik adalah pagi dan sore sebelum mandi. Setelah buang air kecil atau buang air besar 4 jam sekali, ini juga membantu untuk penyembuhan luka dan mencegah infeksi. Tujuan KTI ini untuk mengetahui pentingnya pengetahuan ibu tentang perawatan pulpa dan perineum pasca persalinan. Bab 2, tinjauan pustaka, yaitu meliputi pengertian pulpa dan juga perineum. Pulpa pukas atau pudenda meliputi seluruh struktur eksternal yang dapat dilihat mulai dari pubis sampai perineum. Perineum sendiri adalah jaringan antara vestibulum pulpa dan anus dan panjangnya kira-kira 4 cm. Perineum terletak antara daerah kedua belah paha, antara vulva dan juga anus. Adapun cara perawatan, yang pertama, mobilisasi dini atau aktivitas segera. Dilakukan segera setelah beristirahat beberapa jam dengan beranjak dari tempat tidur pada persalinan normal nih. Mobilisasi dini dapat mempercepat normalisasi alat ke dalam keadaan semula. Yang kedua, memperhatikan keadaan khusus. Pada luka episiotomi dilakukan dengan memperhatikan sekitar vagina dan rektum tentang kemungkinan infeksi, sehingga keberhasilannya perlu mendapat perhatian seksama, terutama jahitan episiotomi. Kemungkinan terjadinya infeksi dapat diketahui dengan memperhatikan tanda infeksi, yaitu seperti rasa nyeri, bengkak, dan adanya nanah. Yang ketiga, menjaga kebersihan diri. Menjaga kebersihan diri, terutama kebersihan alat genitalia secara keseluruhan untuk menghindari infeksi, baik pada luka jahitan maupun kulit. Anjurkan pasien menjaga kebersihan alat genitalia dengan mencucinya menggunakan sabun dan juga air. Kemudian daerah vulva sampai anus keringkan sebelum memakai pembalut. Setiap kali selesai buang air kecil dan juga buang air besar, pembalut diganti minimal 3 kali sehari. Kemudian cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah membersihkan daerah genitalia. Senam Kegel. Senam Kegel ini termasuk senam pada ibu nifas, yaitu untuk membantu ibu nifas agar dapat memperlancar atau memperbaiki otot-otot pada daerah vagina. Senam Kegel ini adalah senam untuk menguatkan otot panggul. Latihan Kegel juga bermanfaat untuk memperkuat tonus otot vagina. Senam Kegel akan membantu penyembuhan postpartum dengan jalan membuat kontraksi dan pelepasan secara bergantian pada otot-otot dasar panggul adalah yaitu yang pertama, membuat jahitan merapat, mempercepat penyembuhan, meredakan hemoroid, dan yang terakhir meningkatkan pengendalian atas urin. Gerakan senam Kegel. Yang pertama, posisi duduk. Posisi duduk tegak pada kursi dengan panggul dan lutut tersokong dengan rileks. Badan sedikit membungkuk dengan lengan menyangga pada paha. Konsentrasikan pada daerah vagina, uretra, dan juga rektum. Konsentrasikan otot dasar panggul seperti menahan
defekasi berkemih. Rasakan kontraksi otot dasar panggul. Pertahankan kontraksi sebatas kemampuan kurang lebih 10 detik. Selanjutnya, rileks dan rasakan otot dasar panggul. Kemudian, kontraksikan otot dasar panggul lagi. Tahan nafas dengan tangan diletakkan pada perut. Rileks, coba rasakan perbedaan saat berkontraksi. Sesekali kontraksi dipercepat, lakukan kontraksi yang cepat beberapa kali. Yang kedua, posisi berbaring terlentang dengan lutut dan kaki rata pada lantai. Tekan kedua otot-otot bokong bersama-sama serta tarik lubang rektum masuk seperti mencegah buang air besar. Hitung 6 kali perlahan-lahan, lakukan hal ini sampai cepat dan juga kuat. Sementara melakukan latihan di atas, tarik ke atas seperti mencegah pengosongan kandung kemih dan hitung 6 kali perlahan-lahan dan relaksasi di atas kedua kontraksi. Kencangkan hanya otot-otot sekeliling kandung kemih dan liang senggama, seperti mencegah kerja kandung kemih, hitung 6 kali perlahan-lahan dan relaksasi. Tinjauan pustaka. Di sini penulis menuliskan kasus yang terjadi di lapangan pada saat praktek kemarin, yaitu asuhan kebidanan pada Ibu Nifas dengan luka robekan perineum derajat 2. Pada tanggal 10 Oktober 2023 melakukan asuhan nifas pada Nyonya S P1A0 postpartum 1 hari dengan robekan jalan lahir derajat 2. Dilakukan pemeriksaan pada ibu, terdapat keluhan yang membuat ibu merasa cemas dan tidak nyaman, yaitu ibu merasakan nyeri pada luka robekan perineum. Pada ibu 1 hari postpartum, memberikan perencanaan dengan menjelaskan terlebih dahulu keadaan saat ini ibu dalam keadaan baik, menganjurkan ibu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan istirahat yang cukup, memberikan penjelasan pada ibu tentang merawat luka jahitan perineum, seperti jangan banyak bergerak, perbanyak mengkonsumsi makanan yang mengandung serat dan juga protein yang tinggi, perbanyak minum, dan area vagina tidak boleh dibiarkan lembab. Memberikan penjelasan tentang nyeri pada luka jahitan serta mendokumentasikan hasil tindakan. Bab 4. Pembahasan. Pada kasus ini didapatkan diagnosa kebidanan pada Nyonya S P1A0. Masalah yang timbul, ibu merasa nyeri dengan luka jahitan perineumnya. Kebutuhan yang diberikan pada ibu yaitu pendidikan kesehatan tentang merawat luka jahitan perineum agar cepat kering. Bab 5. Penutup. Asuhan kebidanan pada Ibu Nifas dengan masalah robekan perineum derajat 2 dari mulai pengkajian subjektif, objektif, analisa, penata laksanaan, implementasi, evaluasi, dan pendokumentasian sudah sesuai dengan kebutuhan pasien yang telah direncanakan. Seluruhnya dengan baik, tanpa adanya hambatan, dan tidak terdapat kesenjangan antara teori dan juga praktek. Diharapkan tetap mempertahankan kualitas pelayanan yang sesuai dengan standar operasional prosedur. Terima kasih. Cukup sekian pembahasan KTI saya yang berjudul pentingnya pengetahuan ibu tentang perawatan vulva dan perineum pasca persalinan. Mohon maaf banyak kesalahan dan banyak kekurangan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.